Kemudian juga kalau kita bikin yang namanya tanggul pakai batu, itu pemborosan. Ya Panda, seluruh sungai itu dibronjong di tanggul. Ya toh? Padahal orang dulu itu cukup kayak tosan tindih, adakan ritual rampung kuat, ya toh? Dan itu tidak mengganggu ekosistem setempat. Maksudnya apa? Tumbuh-tumbuhan itu tetap tumbuh, akar-akar itu tempat hidupnya, bersembunyinya, sarangnya ikan-ikan. Kalau sekarang dengan yang namanya bronjong, rusak sudah itu ekosistemnya di situ. Nah ini jadi pelestarian itu tidak juga terjadi. Inilah yang kemudian kita sudah mulai juga ke sana. Kemudian kalau ada semacam kayak mungkin wabah dan sebagainya ya. Selama ini kita kan baru mengadakan ruatan secara umum, ya toh. Nah kalau ruatan secara umum ini kan kadang-kadang tidak spesifik ya. Kadang kita perlu melakukan juga yang hal-hal yang sangat spesifik yang tertentu. Kan seperti itu. Ini demikian. Jadi kemudian kalau yang namanya dulu kirap itu juga punya fungsi termasuk agar untuk mencegah namanya pagebluk dan sebagainya, kekeringan dan sebagainya, itu seperti itu. Ini sebenarnya hal-hal yang memang perlu mungkin kita mulai gugah lagi, kita bangkitkan lagi. Ini kita termasuk tidak hanya nguri-nguri itu, tapi juga nguri-nguri budaya Nusantara yang luar biasa, yang itu juga diakui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai bunek, pusing ketika akan itu nggak bisa 50 tahun nggak bisa dikuasai, malah merdeka. Nah, itu kan luar biasa sekali. Mereka hanya tahu, oh ini caranya adalah pagar-pagarnya itu juku ise. Mereka berani beli mahal. Makanya kita perlu juga melestarikan. Kalau antar dalam negeri tidak apa-apa lah, monggo. Saling tukar-tukaran ya, saling mahar-maharan dalam negeri itu. Kalau bisa jangan sampai lah itu dibeli oleh orang luar negeri. Mereka alasannya untuk koleksi, enggak. Mereka memang untuk menguasai itu dulu. Singkir kese orang nih, secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Nanti kalau ini sudah kosong, terus tidak ada lagi yang produksi baru, kan tidak ada lagi. Karena kan untuk baru kan sekarang jarang, ya toh, untuk sesuai dengan kemampuan kekuatannya setara dengan yang diciptakan atau diproduk oleh yang kita dulu. Nah ini bagaimana kita kemudian akan muncul empu-empu baru, nek besok luwi empu-empu mbah-mbah kita dulu. Misalnya kita nek komposor atau rapatnya kuat ya. Nah ini kelemahannya. Padahal inti kekuatan religius daripada metafisika itu adalah kalau kita itu ngosongkan perut dan gitu luwe lah. Ini perlu bagaimana kita melatih lagi. Tidak perlu kita adakan puasa berjamaah ya gitu, bareng-bareng program. Yuk kita puasa sunat apa kapan bareng-bareng, kan seperti itu. Ini juga bagian dari program supaya kita melatih lagi bagaimana kemampuan daripada masing-masing, sehingga suatu kita membuat tosan ajin produksi, kita mimpi kita punya besalen, itu hipnoterapi kita terhadap tosan ajin itu juga luar biasa. Perbuatan kita juga hipnopati juga akan luar biasa, karena setiap kali kita menggembleng sebuah tosan aji, setiap kali pula itu doa itu kita lantunkan Allahu Akbar, kita mohon apa sambil nahan makan nafas itu sambil kita puasa, itu sambil kita menjernihkan pikiran kita, benih kita, itulah di situ harapan kita di situ. Maka akan diberi namanya asar, dan suatu asar, setiap benda yang kita pegang itu akan menimbulkan asar atau bekas itu tergantung niat kita, suasana hati kita, dan pikiran kita. Itu seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi itu selalu mengatakan kalau bisa, kalau kita punya benda itu diberi nama. Diberi nama itu supaya ada namanya hubungan metafisis. Sehingga kalau diberi nama, barang itu bisa kita perintah. Gitu. Bisa kita perintah, bisa kita suruh, bisa kita panggil. Itu. Semua barang-barangnya Kanjeng Nabi mesti diberi nama. Makanya kalau kita punya kan sandal lagi dikasih nama. Itu gitu. Itu ada fungsinya nanti, karena tadi hubungan tadi, komunikasi metafisis tadi. Itu seperti itu. Ini hanya sekedar saya sedikit buka, bukan saya mengingkari, tidak, tapi hanya mungkin kembali membuka lembaran sejarah lah, ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak, refreshing saja, menggugah kembali semangat kita, ya, bahwa budaya kita itu punya makna yang luar biasa sekali. Yang itu kalau betul-betul kita uri-uri, kita perdalam, kita tekuni, itu sangat luar biasa sekali. Otak kita itu yang paling pintar kayak Einstein itu baru pakai 10%.
Yang 90% itu belum kepake. Iya. File kosong berarti. Iya, berarti itu file kosong. Foldernya folder kosong itu eman-eman banget. Pak dilarang. Nah, padahal yang namanya magnetis otak kita itu kekuatannya melebihi kutub utara dan kutub selatan. Itu merupakan sebuah kondensor yang luar biasa, yang itu kalau bisa diolah itu akan memerlukan namanya energi yang sangat luar biasa. Energi kinetik maupun energi yang lain-lain. Itu luar biasa sekali. Gitu. Ini yang barangkali nanti bisa kemudian menjadi program juga. Tidak hanya program secara fisik, tapi juga program secara metafisik. Kita pengembangan diri kita piye. Secara berkala yuk kita latihan puasa tulung bengi. Ya toh, nek basa Jawane ngebleng. Niatnya jangan puasa. Niatnya kalau dalam agama itu niatnya tidak makan. Sebab yang namanya tidak makan itu hukumnya wenang. Wenang itu boleh makan, boleh tidak. Itu begitu. Ini kalau puasa terkena namanya aturan-aturan hukum puasa. Puasa itu adalah dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau kita niatnya puasa harus kita batalkan. Tapi kalau niatnya kita nggak makan selama 3 hari, ora popo, asal tidak membahayakan di tubuh kita. Orang mangan, orang ngombe 7 dino, pati geni misalnya, atau ngebleng, ngalong, gitu, ngayun misalnya. Nah itu coba kita pergi bareng-bareng, naik berjamaah kan lumayan. Engkau buka bareng, misalnya bukanya di sini tempatnya Pak Bambang, wah asik sekali kan. Terakhir malam terakhir nggak tidur kan begitu, nggak tidur bareng-bareng, pasang ratus di sini, aromaterapi kan begitu, ya enggak. Sambil misalnya hukum bisa juga kan seperti itu, luar biasa sekali di sini kan seperti itu. Ini bagaimana ibu juga begitu. Tidak cuma yang bawa, ada yang perempuan kan banyak. Empu Sombro itu perempuan. Dan itu tinggalnya di Puring kalau pengen tahu. Pajajaran itu dulu daerah Puring. Cuma bekasnya itu sedang kita cari itu belum ketemu. Tapi itu di Puring tinggalnya, daerah Puring. Ya, seperti itu. Empu Sombro itu mohon maaf kalau bikin itu luar biasa caranya. Ya dengan cara seorang perempuan tutut seret dadi. Gitu. Nah, itu. Kalau para wali itu sabdo dadi, jadi tidak di tempat-tempat tapi di sabdo. Jadi pengen gawe keris apa dadi karena memang sabdo dadi itu seperti itu. Ini ya, kalau yang apa ya kita dengan puasa menempa setiap menempa itu kita berdoa berharap apa yang kita inginkan. Dalam kondisi kita puasa, termasuk singu bubi itu juga ikut puasa. Ketika kita berpikir bahwa ada yang mengganggu, pikiran kita kan langsung berhenti, hentikan dulu. Sebab nanti akan menjadi hasil asalnya nggak bagus. Contohnya seperti apa, sing kober setan kober itu karena dengan amarah dan sebagainya menjadi asalnya panas. Ini megang itu pengennya membunuh, kan seperti itu. Itu juga berpengaruh. Orang marah nggak boleh bikin keris, kecuali keris untuk membunuh. Seperti itu. Ini contoh-contoh bagaimana bahwa tubuh kita itu sudah luar biasa sekali. Kita dicipta oleh Allah, makanya kita jadikan khalifah oleh Allah SWT itu untuk makili Gusti Allah menjadi khalifah, sing pemimpin sing ngatur nang bumi. Purbawasesaning bumi itu di tangan manusia, makanya oleh Allah dibekali yang luar biasa. Ini harus kita sadari di situ. Mari kita gali bersama buat program puasa ngebleng telung bareng. Nah, kuat apa ora? Ya. Hah? Iya. Tidak harus bulan surah, Bu. Tidak harus. Kan gitu. Hanya tinggal pilih aja nanti yang dapat 40 hari. Nah, kan sampai jumlah kliwon itu kan seperti itu. Setiap itu selapan sekali adakan itu misalnya latihan ngebleng. Niatnya ngebleng tidak makan. Jangan diniati puasa nanti sama lingkungan kita yang sekarang lagi banyak menekuni agama Islam, kita nanti disalah-salahke. Kalau ditanya, saya tidak puasa, saya hanya tidak makan. Nah, gitu. Seperti itu. Kayak gitu. Nanti nek puasa langsung dihukumi puasa, malah jadi padu kan? Kan seperti itulah itu tadi. Ini sekedar sebuah contoh bagaimana ke depan kita berharap Braja Bumi bisa menjadi pagarnya Nusantara. Bagaimana kita bisa mempersatukan nanti, kita jangan mau nanti diadu domba. Sebab kalahnya orang itu dengan orang sendiri, pada sak guru soalnya kan gitu. Orang Belanda yang Indonesia itu cuma berapa ratus ribu sih, kan gitu. Artinya diadu domba semua.
Pakan domba diadu domba, tali basah diadu domba dan sebagainya. Dulu kan seperti itu, diadu dengan Imam Bonjol dan sebagainya, Patimura kan begitu, seperti itu. Nah, contohnya juga yang lain-lain seperti si Pitung juga diadu domba kan gitu. Ini sekedar sebuah apa ya, mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita ingin membuka kembali cakrawala kita, bagaimana ke depan ini Braja Bumi, bagaimana nanti akan menyusun musyawarah kerja program-programnya, kan seperti itu. Kemudian juga secara mungkin di samping itu ada program-program secara fisik apalah yang rutin dilaksanakan. Jangan mikir anggaran dulu, buat programnya dulu, terus kira-kira ke bene piro, baru mikir mulai emang di ojo mulai mikir duit ojo kan gitu. Buat dulu